Madrasah merupakan lembaga pendidikan yang ikut andil dalam perkembangan sejarah pendidikan Islam di Indonesia. Saat ini, sudah lebih dari 80.000 madrasah dengan jumlah siswa yang mencapai lebih dari 9 juta siswa yang tersebar di seluruh Indonesia. Madrasah, sebagai lembaga pendidikan berbasis Islam, mampu menanamkan pentingnya menjaga hubungan baik dengan sesama dari hal-hal mendasar, menciptakan lingkungan sosial yang islami, menanamkan akhlakul karimah, melakukan beragam kegiatan berkelompok untuk mengasah kerjasama, dan membiasakan saling sapa dan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bertemu lagi kita dalam Syiar Madrasah Ramadan bersama saya Najla Hilabi. Gimana adik-adik? Apa kabarnya semua? Gimana rasanya menjalankan ibadah Ramadan di rumah saja? Nah, meski adik-adik di rumah aja nih, tapi kita tetap bisa melakukan banyak aktivitas yang bermanfaat loh. Misalnya, bantu orang tua di rumah, berolahraga. Dan satu lagi yang tak kalah penting bagi pemuda-pemudi negeri adalah terus mencari ilmu yang bermanfaat. Nah, hari ini saya ingin mengajak adik-adik semua untuk bersama-sama belajar dengan Dr. Uril Bahrudin, Wakil Rektor sekaligus pengajar dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Nah, adik-adik tetap saksikan terus sampai akhir karena nanti akan ada kuis berhadiah yang akan diberikan di penghujung acara nanti. Nah, kita lihat dulu yuk profil pengajar hari ini. Dr. Uril Bahrudin, Magister Agama, saat ini menjabat sebagai Wakil Rektor Universitas Islam Negeri Malik Ibrahim Malang. Dr. Uril juga aktif mengajar pada beberapa program pendidikan, dari tingkat sarjana hingga magister yang ada di UIN Maliki Malang. UIN Maliki Malang bermula dari gagasan para tokoh Jawa Timur yang ingin mendirikan lembaga pendidikan tinggi Islam di bawah Departemen Agama. Universitas ini tidak hanya mengembangkan ilmu pengetahuan yang bersumber dari metode-metode ilmiah, tapi juga dari Al-Quran dan Hadis sebagai sentral keilmuan. Sampai saat ini, UIN Maliki Malang memiliki 6 fakultas dan 1 program pasca sarjana yang melahirkan lulusan berpredikat ulama yang intelek profesional dan intelek profesional yang ulama. Nah, kira-kira apa ya yang akan kita bahas hari ini? Terus disimak baik-baik materinya, karena di penghujung acara nanti akan ada kuis yang bisa adik-adik ikuti. Tetap di program Syiar Madrasah Ramadan. Ramadan kali ini memang berbeda dengan Ramadan sebelumnya, karena pada saat ini kita sedang menghadapi musibah yang diberikan oleh Allah kepada kita, bukan hanya umat Islam, tetapi semua manusia di dunia ini menghadapi musibah pandemi COVID-19. Kita sebagai seorang Muslim, pasti kita memiliki sikap yang optimis. Kita tetap berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar musibah yang diberikan oleh Allah kepada kita ini ada hikmah yang ada di belakangnya. Karena itu, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala segera mengangkat musibah ini dalam kondisi kita dalam keadaan berpuasa ini. Adik-adik sekalian, materi kita pada saat ini adalah hubungan dengan non-muslim. Materi ini penting karena dalam kehidupan kita pasti tidak sendirian. Kita harus berinteraksi, berkomunikasi dengan orang lain. Orang lain yang kita ajak berinteraksi banyak sekali. Ada yang muslim, ada yang non-muslim, dan seterusnya. Karena itu, sebagai seorang muslim, kita telah mendapatkan panduan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ayat-ayat Al-Quran, di mana kita ada tuntunan dari ayat-ayat tersebut. Di antara sekian ayat-ayat Al-Quran yang bisa kita jadikan sebagai pedoman dalam rangka kita berkomunikasi atau berinteraksi dengan non-muslim adalah surat Al-Kafirun, yang insya Allah adik-adik semuanya sudah hafal surat ini. Namun akan saya bacakan surat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin.
Adik-adik sekalian, ayat ini, surat Al-Kafirun, ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Karena itulah disebut dengan ayat-ayat Makkiyah. Surat Al-Kafirun yang bisa kita sampaikan ini. Adik-adik sekalian, yang pertama adalah bahwa kita umat Islam tidak boleh menyembah atau beribadah kepada Tuhannya orang non-Muslim. Ini adalah akidah kita, keyakinan kita. Ya, yang pertama. Yang kedua adalah bahwa Tuhannya kita, Tuhannya orang Islam itu berbeda dengan Tuhannya orang non-Muslim. Dan ini juga keyakinan kita, akidah kita. Kemudian yang ketiga, apabila ada orang yang mengajak kepada kita untuk beribadah, menyembah kepada Tuhan selain Tuhan kita non-Muslim, kita harus menolaknya. Dan yang keempat, yang paling penting adalah dalam surat ini mengajarkan kepada kita bagaimana kita umat Islam harus memiliki sikap toleransi kepada agama lain. Kita harus menghormati orang lain yang memiliki keyakinan berbeda dengan kita. Tidak boleh kita memaksakan diri kita. Kita harus tetap memberikan toleransi, menghormati, saling menghargai, dan itulah yang dikatakan oleh Allah dalam surat Al-Kafirun, lakum dinukum waliyadin. Jangan kemana-mana adik-adik sekalian, kita akan lanjutkan materi ini dalam sesi berikutnya. Itu tadi sebagian materi tentang hubungan dengan non-muslim. Selanjutnya masih banyak materi yang akan kita bahas, tapi setelah yang satu ini ya, tetap dalam program Syiar Madrasah Ramadan. Allah juga berkomunikasi, berinteraksi dengan orang non-Muslim. Adik-adik sekalian, yang ketiga, ketika Rasulullah berada di Madinah, masyarakat yang ada di Madinah ternyata bukan masyarakat yang semuanya beragama Islam. Di sana banyak sekali orang-orang yang beragama Yahudi, ada juga orang-orang yang beragama Nasrani, dan tentunya ada umat Islam di sana. Umat Islam di Madinah hidup dengan damai, dengan rukun. Kemudian Rasulullah SAW tidak pernah mengusik hati mereka, tidak pernah mengganggu mereka, dan seterusnya. Adik-adik sekalian, bahkan dalam sebuah riwayat ya, diceritakan ada seorang perempuan tua. Ya, dia ini adalah tidak punya pekerjaan karena buta, begitu kan. Ternyata
Rasulullah SAW selalu melayani orang perempuan ini. Dengan demikian, maka sesungguhnya Rasulullah SAW dalam hal berkomunikasi dengan orang non-muslim tidak membeda-bedakan. Tidak, dalam hal berkomunikasi tidak pernah membeda-bedakan apakah ini muslim atau non-muslim. Bahkan orang non-muslim pun dilayani dengan baik, dipenuhi hak-hak beliau, hak-hak mereka sebagai manusia. Adik-adik sekalian, adik-adik mungkin tahu bagaimana Islam masuk ke Indonesia. Islam masuk ke Indonesia sesungguhnya adalah karena adanya interaksi, adanya komunikasi orang Islam dengan non-muslim. Seandainya kemudian orang Islam tidak boleh berinteraksi, berkomunikasi dengan orang selain Islam, maka tidak mungkin, mustahil ya adik-adik sekalian sekarang bisa menikmati indahnya Islam. Mustahil Islam akan bisa sampai di Indonesia. Itu maka di dalam Islam diperbolehkan, tidak dilarang, bahkan harus kita berinteraksi dengan siapa saja, termasuk dengan orang-orang non-muslim. Islam kita nikmati hari ini adalah berkat adanya interaksi dan komunikasi itu. Dengan demikian, maka dalam hal kita berinteraksi atau berkomunikasi dengan non-muslim, maka di sini perlu kita bedakan menjadi dua. Yang pertama adalah terkait dengan masalah akidah. Adik-adik sekalian, kalau terkait dengan masalah akidah, tidak ada tawar-menawar. Kita punya Tuhan sendiri, kita punya cara beribadah sendiri. Tidak boleh kita mengambil atau mencoba untuk beribadah atau menyembah Tuhannya orang non-muslim. Ini akidah kita, ya. Dan kalau diajak pun kita tidak boleh mengikutinya. Yang kedua, terkait dengan masalah muamalah, hubungan kita sehari-hari dengan mereka, maka dalam hal ini kita diperbolehkan oleh agama kita, oleh Islam, oleh baginda Nabi Muhammad SAW dalam rangka untuk mewujudkan Islam yang rahmatan lil alamin. Demikian, mudah-mudahan adik-adik sekalian di rumah bisa belajar, bisa menjadi orang yang soleh. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gimana nih setelah mendengar penjelasan dari Dr. Uril tentang hubungan dengan non-muslim? Udah pada paham belum? Kalau sudah paham, pasti bisa jawab pertanyaan kuis yang akan diberikan Dr. Uril. Nah, pertanyaannya nih, dan itu Nabi dalam berdakwah. A. Abdullah bin Uraikid, B. Abu Thalib, C. Haris bin Abdul Muthalib. Pertanyaan kedua, apa Quran surat Al-Zalzalah di postingan banner tema hari ini dan ditunggu sampai nanti ya pukul 21 rupiah. Untuk adik-adik yang nama-nama pemenangnya.